harapan dari pengusaha, terutama angkutan, apa terhadap pemerintah? Kalau misalnya ada kondisi seperti ini, apa yang teman-teman minta? Tentu saja kan tadi sudah disampaikan kan, relaksasi kredit misalnya, kemudian juga pengurangan pajak, pembayaran BPJS yang kemudian bisa ditangguhkan dan lain sebagainya. Apalagi, Mas? Yang pasti untuk saudara-saudara kita yang ada di level bawah, seperti kru, ya, pengemudi, asisten pengemudi, staf, dan mitra kami, Sorry, saya yaitu. potong. Mereka-mereka ini masuk ke skema bantuan langsung tunai nggak ya? Nah, boleh cerita dong? Ya boleh, boleh. Mumpung ada Mbak Adita, silahkan cerita. Oh, jangan. Gua sepakati dulu, jangan Mbak Ira lagi yang diajak yang dicecar. Nggak apa-apa, kita tangkap nanti kita juga teruskan kepada yang berkepentingan. Akan terus lempar lagi Mbak Ira ya. Jadi gini Mas Ito, BLT itu sempat ada tapi tidak konsisten. Nah, ini juga menjadi polemik di lapangan, di bawah. Awal pandemik ini kita diminta data melalui DPP Orgada, kita submit data. Nah, seluruh itu, jadi Kemenko minta, Kemenko minta, Kemendagri kalau nggak salah minta juga, sosial segala macam kita kasih. Terus hilang, nggak ada kabar. Nah, ada instruksi dari Polres, Polda melalui Polres tempat. Kita didatengin, disuruh ngumpulin orang-orang, bla 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 bla, diminta data lagi. Terus kita submit lagi data. Nah, data yang kita kasih sekian ratus, dapatnya sekian puluh. Ya. Yang pertama, ini menjadi kericuhan. Karena ada yang dapat, ada yang enggak. Dapat, ada yang enggak. Nah, kami dibilang ini manajemen nggak benar ini, urus kami gitu. Terus ada lagi, oh ini HRD ini nggak ya semacam-macam lah, menjadi timbul suuzon di lapangan. Nah, kedua, waktu itu sempat lagi ada BLT kalau nggak salah saya dari Kemensos ya, melalui Bank BRI. Ya, suruh bikin rekening. Tapi ibarat pungguk merindukan bulan, nggak jatuh-jatuh bulannya. Nah, itu menjadi ricuh lagi. Nah, akhirnya kami sepakati, udah stop. Ini salah satunya internal saya bilang, udah stop, kita nggak usah cerita uang, pokoknya kamu paling tidak lambung kamu terisi. Kita kasih bantuan langsung bahan pokok. Jadi kita bagikan setiap per 2 minggu. Nah, awal itu kita uang dulu Mas Ito ceritanya. Uang ya harusnya di eman-eman, ya malah beli gadget baru, malah beli kuota berlebihan. Pakai buat ngerokok gitu ya? Ya kalau itu susah ngomong lah. Nah, kita pikir wah ini jadi masalah. Nah, akhirnya udah kita kasih ke sembako, tapi kita bagi per 2 minggu. Barulah agak tenang. Nah, jadi itu berjalan sampai kami 8 Juni kita boleh beroperasi kembali. Nah, itu pun kami masih bikin belum full masuk 100%. Karena kan kami kan masih harus mempertahankan sisa uang yang ada di saku ini supaya sampai kapan kan belum tahu situasi. Jadi kita masih karyawan masih kita masukkan 50% dengan payroll juga kita sesuaikan dan segala macam untuk survival mode. Nah, jadi yang kita harapkan sebenarnya itu tadi, pemerintah, intinya yang saya bilang, tegaskan saya sampaikan tadi awal, pemerintah hadir di situ. Nah, saya sekali lagi saya minta jangan, Kemenhub itu kan regulator untuk perjalanannya, tapi yang efek dari yang ada di perjalanan ini ada aspek-aspek lain gitu. Tadi itu saya bilang Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemenkes. Sorry, boleh kalau sedikit curhat di sini, Mas Vito. Kita melalui DPP Orga sudah melayangkan surat duluan untuk vaksin. Ya kan? Tapi
surat kita nggak jelas jawabannya, malah yang berjaket hijau duluan. Ya sedih sih, tapi sudahlah. Jadi belum sama sekali. Berapa persen yang sudah dari asosiasinya Mas Kurnia atau Organda secara umum? Kita belum dapat ada vaksin untuk orang-orang transportasi secara keseluruhan. Yang ada itu lebih ke vaksin mandiri, yang mereka melapat dari melalui kelurahan dan apa segala macam. Nah ini kan kembali lagi kan, sedih lagi kan. Namanya saya nggak mau terlalu banyak menggali, kita harus lihat keceriaan supaya imunitas tetap bagus. Ya sudah, pokoknya kami berharap di minggu ini semoga Mbak Ira bisa membantu kami mengakomodir dengan para pihak supaya kita teman-teman bisa mengikuti perintah pemerintah dengan tenang, apa yang ditarget oleh pemerintah itu tercapai. Jadi kami sebagai pengusahanya dan rekan-rekan kita yang di lapangan sebagai masyarakat yang ada di industri ini bisa ditenangkan lah. Kita berharap itu.